Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Teman-teman saat ini sedang berada di channel Bibam and Hobby. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bibam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menggenggam setir. Kenapa harus setir yang saya bicarakan? Oke, yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa setiap gerakan tangan kita ke permukaan setir itu akan ditransfer langsung dalam perubahan sudut arah ban. Semakin cermat kita menggerakkan setir, maka akan semakin terkendali pula pergerakan mobil kita. Nah, begitu juga sebaliknya nih. Tapi seringnya kecelakaan lalu lintas terjadi itu karena kesalahan antisipasi dari pengemudi. Salah satunya adalah kesalahan dalam genggam setir ini. Karena kalau tangan kita tidak diletakkan di posisi dan cara yang tepat dalam menggenggam setir, kekuatan dan kepresisian gerakan bisa terganggu. Nah, seperti apa sih yang benar dan yang salah dalam menggenggam setir? Ini dia. Inilah cara menggenggam kemudi yang paling direkomendasi saat ini. Penggenggaman setir di posisi jam 9 dan 3 akan membuat tangan kiri dan kanan setara dalam hal kesiapan antisipasi. Selain itu, posisi ini memungkinkan tangan untuk melakukan gerakan ke kanan atau ke kiri secara sigap. Satu manfaat lagi dari posisi 9 dan 3 ini adalah posisi tangan yang lebih aman, semisal airbag meletus. Apalagi sekarang ini hampir seluruh mobil di pasar menggunakan airbag. Sama seperti posisi jam 9 dan 3, tapi kali ini jempol tak dimasukkan ke dalam lingkar setir. Cara ini akan lebih aman bila digunakan untuk mobil akan melewati jalan off-road atau bergelombang dan dalam kecepatan rendah. Posisi jempol di luar lingkar setir akan membuat setir lebih luas bergerak dan Anda terhindar dari cedera jari. Tapi genggaman harus sedikit erat untuk menjaga putaran mesin. Teknik ini banyak direkomendasi dan digunakan beberapa dekade lalu. Secara fisik, posisi ini juga memungkinkan tangan memiliki kesigapan serta kepresisian saat bermanuver. Namun, untuk mobil keluaran terbaru, beberapa ahli menyatakan posisi ini bisa sedikit beresiko cedera bila airbag meledak. Makanya, cara menggenggam setir seperti ini hanya boleh diadopsi untuk mobil tanpa airbag. Biasanya tangan cenderung berpindah ke posisi ini bila pengendaraan dirasa sedang santai. Tapi hal ini juga bisa merugikan bila ada kejadian yang mengharuskan antisipasi gerakan setir. Walau tetap bisa memutar setir secara cepat, posisi genggaman seperti ini akan menyulitkan kepresisian gerakan. Alhasil, reaksi yang dihasilkan dapat berlebihan atau overreacted yang berbahaya di kecepatan tinggi. Posisi yang kerap disebut sebagai menyendok ini sangat lazim dilakukan, apalagi ketika bermanuver patah. Posisi ini jadi favorit banyak orang karena mengentengkan tangan Anda dalam memutar setir. Namun, posisi ini mengundang potensi bahaya. Semisal berbelok kiri, maka secara natural tangan kanan yang menyendok ke dalam. Bila tiba-tiba ada bahaya dan harus menghindar ke kanan, posisi tangan ini akan memiliki akurasi lemah. Mengingat saat ini hampir semua mobil sudah dilengkapi power steering, sebaiknya posisi menyendok dihindari. Pada saat merasa agak penat, terkadang tanpa sadar tangan diletakkan di setir seperti ini. Biasanya diikuti pula tubuh maju ke depan untuk melepaskan kepenatan atau lelah. Bila Anda memang lelah, sebaiknya berhenti sebentar untuk beristirahat. Menempatkan posisi kedua tangan di posisi jam 12 atau jam 6 hanya akan menambah risiko celaka. Selain cenderung tidak stabil saat berjalan lurus sekalipun, posisi ini sangat menyulitkan saat melakukan manuver secara tepat dan presisi. Untuk mobil bertransmisi manual, Anda diizinkan untuk melepas satu tangan dari kemudi saat pindah gigi. Sedangkan untuk mobil otomatis, kami sangat anjurkan kedua tangan ada di setir setiap saat. Karena bila ada hanya satu tangan, maka akan terjadi kekurangan tenaga cukup signifikan untuk memutar setir. Pada saat normal, mungkin tak mengapa. Namun, ketika ada keadaan darurat yang mengharuskan membanting setir secara presisi, sangat sulit melakukannya dengan satu tangan. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan bagaimana cara yang benar dan yang salah dalam menggenggam setir. Oke, teruslah waspada dan hati-hati selama kalian berkendara di perjalanan. Oke, terima kasih. Karena
Karena kalau tangan diletakkan di posisi dan cara yang tepat, kekuatan serta kepresisian gerakan bisa asyuh. Seringnya kecelakaan lalu lintas terjadi karena akibat karena kalau tangan kita tidak diletakkan di posisi dan cara yang Karena kalau posisi teruslah waspada dan hati-hati selama kalian berkendara di perjalanan. Teruslah berwaspada.